Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyati dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas D Angkatan 22 dengan NIM H01222350. Pada video kali ini saya akan membahas terkait genre dan subgenre. Oke, langsung saja kita beralih ke definisi genre dan juga subgenre. Nah, menurut Mikhail M. Bakhtin, seorang filosof dan kritikus sastra Rusia, menjelaskan terkait genre, di mana menurutnya genre ialah suatu bentuk komunikasi verbal yang stabil dan juga memiliki karakteristik tertentu. Genre tidak hanya terbatas pada bentuk sastra, tetapi juga dapat ditemukan dalam bentuk komunikasi lainnya, seperti percakapan sehari-hari, pidato, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan subgenre, Bakhtin tidak secara eksplisit membahas tentang subgenre, namun kita dapat memahami subgenre sebagai suatu variasi atau spesialisasi dari genre yang lebih luas. Subgenre dapat memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan juga dapat dibedakan dari genre lainnya. Kemudian kita beralih ke genre sastra utama dan subgenrenya, di mana ini ada 5 bagian, yaitu yang pertama fiksi. Nah, pada fiksi ada beberapa subgenre, yaitu yang pertama fantasi, di mana ini mencakup elemen magis dan juga supernatural. Kemudian science fiction, berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi futuristik. Kemudian fiksi historis, di mana ini berlatar di masa lalu. Fiksi realistis, ini menggambarkan karakter dan juga peristiwa yang dapat dipercaya. Kemudian misteri, melibatkan pemecahan kejahatan atau pengungkapan rahasia. Thriller atau suspense, ini membangun ketegangan dan kegembiraan. Kemudian horor, ini dimaksudkan untuk menakutkan atau mengganggu. Kemudian kita beralih ke non-fiksi, di mana pada subgenrenya ada biografi atau autobiografi yang menceritakan kisah hidup seseorang. Kemudian esai, ini terkait tulisan pendek yang membahas topik atau argumen. Kemudian jurnalisme, terkait berita, artikel, ataupun laporan. Buku panduan terkait panduan atau perbaikan pribadi. Kemudian informasi. Nah, ini berisi tulisan faktual yang menjelaskan atau menginformasikan. Nah, kita beralih ke puisi. Pada puisi terdapat beberapa subgenre, ada puisi naratif yang menceritakan kisah, puisi lirik yang mengungkapkan emosi, kemudian puisi epik yang menceritakan tentang perbuatan heroik. Kemudian ada juga puisi dari Jepang, yaitu haiku, dan soneta, puisi 14 baris dengan skema rima tertentu. Kemudian drama. Nah, dalam drama ini mungkin genre yang memang familiar, ada komedi yang berisikan humoris dan berakhir bahagia, cerita yang berakhir bahagia. Kemudian tragedi, di mana ini berisikan tentang tema serius, seringkali berakhir sedih. Kemudian melodrama, emosi dan situasi yang berlebihan. Kemudian farce, komedi yang sangat berlebihan, dan musikal, ini menggabungkan lagu dan juga dialog. Juga di dalamnya terdapat drama. Kemudian cerita rakyat. Nah, ini lebih ke subgenre mitos, di mana ini menjelaskan fenomena alam atau sosial yang belum dipastikan kebenarannya. Kemudian legenda, ini berdasarkan tokoh sejarah tetapi dibesar-besarkan. Kemudian ada dongeng, ini berisi tentang cerita magis untuk anak-anak, dan juga fabel, cerita pendek dengan pelajaran moral dan seringkali dikaitkan dengan hewan. Nah, kemudian kita beralih ke peran genre dalam aktivitas sosial. Nah, di sini genre memainkan peran penting dalam membentuk interaksi sosial dan juga komunikasi. Dalam aktivitas sosial, genre berfungsi sebagai cara-cara terstruktur menggunakan bahasa dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu menulis surat formal, berpartisipasi dalam kegiatan ibadah, atau kegiatan rohani, menghadiri wawancara kerja, atau terlibat dalam percakapan ringan di pesta. Nah, setiap genre memiliki kumpulan harapan, fitur bahasa, dan juga norma sosial yang memandu bagaimana individu ini kemudian berpartisipasi dan menafsirkan acara tersebut.
Kemudian, adapun signifikansi genre ini dibagi ada 4, yaitu yang pertama, pemahaman sosial dan keterlibatan. Nah, ini mencakup bagaimana kita menguasai berbagai genre, memungkinkan individu untuk menavigasi komunitas dan kelompok yang berbeda secara afektif. Kemudian, komunikasi yang efisien, di mana genre membantu menyederhanakan interaksi dengan menerapkan harapan. Kemudian transmisi budaya, di mana genre membawa nilai-nilai dan norma budaya, mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya cerita rakyat, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan religi. Kemudian kekuasaan dan otoritas, di mana beberapa genre membawa otoritas sosial seperti penulisan hukum atau ilmiah, kemudian memberikan suara tertentu lebih banyak kekuatan dalam komunitas wacana. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait genre dan juga subgenre. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.